Assalamualaikum. Halo Sobat Jaksix. Di kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama membahas mengenai penyampaian data capaian output. Disimak ya. Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monef pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output juga digunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Dasar hukum yang melandasi penyampaian data capaian output diantaranya adalah PMK nomor 195 tahun 2018 dan Perdirjen Perbendaharaan nomor 4 tahun 2021. Kewenangan pencatatan data capaian output berada pada PPK atau operator PPK Satuan Kerja berkoordinasi dengan admin terkait pagu dan revisi, serta PPSPM terkait perekaman data SP2D dan perekaman pengembalian. Pelaporan dan konfirmasi data capaian output dimulai dari operator PPK merekam seluruh data transaksi sampai dengan periode pelaporan. Operator PPK kemudian menyimpan dan meng-create ADK capaian output untuk dikirim ke PPK konsolidator. PPK konsolidator menarik ADK capaian output dari seluruh PPK, memverifikasi ulang data, menyimpan data, meng-create ADK capaian output konsolidasi. PPK konsolidator kemudian mengirim ADK capaian output konsolidasi pada aplikasi OMSPAN. Aplikasi OMSPAN akan melakukan validasi ADK. Apabila validasi telah dilalui, maka dalam hal ADK konsolidasi data capaian output yang dikirim telah sesuai, sistem akan melakukan proses validasi tahap 2. Dalam hal ADK konsolidasi tidak sesuai, maka data akan ditolak oleh OMSPAN. Setelah proses validasi selesai, maka data capaian output akan muncul di menu kertas kerja KCO aplikasi OMSPAN. KPPN kemudian memonitor data capaian output pada modul konfirmasi capaian output. KPPN kemudian melakukan identifikasi kewajaran data, khususnya untuk data capaian output yang tidak terkonfirmasi dengan membandingkan komponen data yang ada, yaitu penyerapan anggaran, RVRO, PCRO, dan keterangan. KPPN juga dapat mengubah status data capaian output yang sudah terkonfirmasi by system apabila dinilai masih terdapat ketidakwajaran data. Berdasarkan hasil analisis KPPN, maka akan ada dua kondisi yang terjadi. Pertama, seluruh data capaian output telah valid dengan status terkonfirmasi. Kedua, terdapat satu atau lebih data yang belum valid dengan status tidak terkonfirmasi. Dalam hal masih terdapat output yang belum valid, maka KPPN mengisi catatan penolakan data dan memberitahukan ke Satker untuk melakukan perbaikan data. Setiap akhir bulan setelah periode pelaporan data capaian output berakhir, data capaian output dan status data capaian output pada OMSPAN tidak dapat berubah. KPPN memonitor daftar Satker yang masih memiliki perbedaan data penyerapan anggaran antara data OMSPAN dengan data SAS melalui menu monitoring inkonsistensi penyerapan KRO. Pada open period reguler dan open period tambahan berakhir, KPPN merilis hasil monitoring inkonsistensi data penyerapan anggaran ke Satker. Terdapat dua periode dalam penyampaian data capaian output. Yang pertama, periode reguler, yakni 10 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir, dan yang kedua, periode tambahan yang diberikan oleh KPPN berdasarkan permohonan dispensasi dari Satker. Pengisian data capaian output cukup dilakukan dengan menginput penambahan capaian output pada bulan tersebut. Apabila pada saat periode berjalan, PPK menemukan kekeliruan dalam pengisian data bulan-bulan yang telah lalu, maka penyesuaiannya dilakukan cukup pada periode pelaporan berikutnya. PPK tidak perlu mengubah data capaian output pada periode sebelumnya yang telah direkam dan dilaporkan ke aplikasi OMSPAN. Jika dalam satu Satker terdapat 2 PPK atau lebih, maka Satker tersebut harus menunjuk seorang PPK sebagai konsolidator yang bertugas untuk memonitor dan memverifikasi isian data capaian output konsolidasian dari seluruh PPK sebelum data tersebut dilaporkan ke OMSPAN.
Omspan akan memberikan status tahapan pada setiap RO yang dilaporkan berdasarkan isian data PCRO yang masuk ke database Omspan. Status tahapan capaian output dibagi menjadi 3, yakni persiapan atau proses PBJ, proses pelaksanaan, dan selesai. Metode penghitungan data capaian output diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, RVRO baru diisi apabila output tersebut memang secara utuh telah tercapai. Dan yang kedua, Satker dapat memperhatikan apakah PCRO dapat dihitung secara proporsional atau tidak berdasarkan RVRO yang telah dicapai. Satker juga dapat membreakdown tahapan atau aktivitas dalam pencapaian output berdasarkan komponen. Untuk validasi dan konfirmasi capaian output, terdapat 2 tahapan. Yang pertama, validasi by system. Sistem akan memberikan status untuk setiap data capaian output yang dikirim ke aplikasi Omspan berupa status terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Kedua, validasi manual. Validasi manual dilakukan oleh KPPN untuk data capaian output yang statusnya tidak terkonfirmasi. KPPN akan mengecek isian keterangan dan menilai apakah isiannya memadai atau tidak. Jika sudah memadai, maka KPPN akan melakukan approval atau mengubah status data dari tidak terkonfirmasi menjadi terkonfirmasi. Namun, apabila isian keterangan belum memadai, maka KPPN akan melakukan konfirmasi ke Satker dan meminta Satker untuk melakukan perbaikan data. Dalam pengisian capaian output, ada kemungkinan terjadi anomali data capaian output. Anomali data capaian output dapat diidentifikasi dari ketidakwajaran data dengan membandingkan komponen data, yakni PCRO, persentase penyerapan anggaran atau PPA, RVRO, target RO, dan keterangan. Anomali data dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni anomali kuantitatif dan anomali keterangan. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat 4 komponen yang wajib diisi oleh Satker dalam penyampaian data capaian output. Pertama, realisasi volume rincian output atau RVRO. Kedua, progres capaian rincian output atau PCRO. Ketiga, keterangan. Dan keempat, referensi. Terakhir, terdapat kriteria minimal agar suatu keterangan dapat dinilai memadai. Pertama, mencantumkan ulang progres kumulatif dan realisasi kumulatif sesuai isian data serta periode pengisian. Dan yang kedua, menyajikan tahapan atau aktivitas yang sudah dilalui. Baik Sobat Jaksix, itu tadi sedikit materi mengenai penyampaian data capaian output. Materi selengkapnya dapat dicek di link berikut ya. Terima kasih atas perhatian Sobat Jaksix, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.